Ada 11 OTKP nih bos, ingin menampilkan drama. Drama yang akan dipentaskan pada kegiatan ini berjudul Legenda Jagataruh dan 7 Bidadari. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jagataruh. Jagataruh sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Suatu hari, mereka sedang bertani di sawah. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa nak, hanya batuk biasa saja. Ya sudah, biar Jaga saja menyelesaikan pekerjaan ini. Terima kasih nak, tapi ibu masih kuat. Istirahat saja bu. Ibu beruntung mempunyai anak seperti kamu Jaga. Hari sudah semakin petang. Nak, hari ini sudah petang, mari kita pulang saja. Baik, ayo bu. Sesampainya di rumah, mereka makan malam dan berbincang-bincang. Nah, ada yang ingin ku bicarakan kepadamu. Apa bu? Ibu lihat kamu sudah semakin dewasa, sudah sepantasnya kamu menikah. Kapan kamu ingin menikah Jaga? Tapi Jaga belum ada pendampingku. Tapi jika ibu sudah tiada, siapa yang ingin mengurusmu Jaga? Jangan bekerja seperti itu bu. Ibu hanya merasa lelah nak. Keesokan harinya, Ibu Jagataruh sedang menyiapkan bekal makanan untuk Jaga bertani. Membawain ibu bawain kamu. Tidak, ibu hanya kelelahan saja. Oh iya Jaka, hari ini ibu tidak ikut bertani. Tidak apa-apa bu, biar jangan sendiri aja. Ibu istirahat aja di rumah. Iya, hati-hati ya nak. Hari sudah petang, Jaka pun pulang ke rumah. Tetapi sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Jaka melihat ibunya yang tergeletak sudah tidak bernyawa. Ibu, bu bangun bu. Bu jangan tinggal Jaka. Jangan menyesal bu, tidak mendengarkan perkataan ibu. Setelah beberapa hari Ibu Jagataruh meninggal, Jaka terlihat selalu murung dalam hidupnya. Hingga suatu hari, Jaka pergi jalan-jalan keluar rumah dan melihat gadis cantik. Lalu Jaka pun menghampiri dan menggodanya. Saat Jaka sedang menggoda para gadis cantik, ternyata ada warga lain yang melihatnya. Lalu si warga tidak terima dan menghampiri Jaka kemudian memukulnya. Lo nggak tahu malu, berani-beraninya godain perempuan. Maksudnya apa? Kemudian terjadilah perkelahian antara warga dengan Jagataruh. Kita pergi aja. Sesudahnya Jagataruh berkelahi dengan warga, lalu Jaka pun masih merasa sedih dan ia pun pergi ke suatu danau. Sementara di kayangan, Hari ini matahari begitu cerah sekali. Rasanya tadi aku bermimpi kori-kori ketika air. Rasanya sejuk sekali. Terus bagaimana kamu ini yang ada itu bisa menyusul dan kakinya di sini. Di sini. suasana di taman, Bidadari 5 menghampiri kakak-kakaknya. Tahu tempat ini kemana? Ya, ayo Pak, kita ke Payaman. Aku ini mandi di sini. Wah, itu bagus itu. Lagian kita juga udah lama ke sana. Ya udah, ayo kita bilang yuk. Ayo, yuk. Dengan senangnya, Bidadari 5 menghampiri adik-adiknya. Ih, kok kalian jorok sih? Emang kita mau kemana? Kemana kok? Kita tuh mau ke Maya Paseno, mau mandi di sungainya. Wah, asik, yang bagus itu. Kalian mandi dulu sana sih. Terlihat Bidadari 1 sedang memetik bunga. Lalu Bidadari 2, 3, dan 7 datang menghampiri kakaknya. Kakak,
Ibu bidadari yang sedang ingin meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke Mayapada. Ayah, ibu, kami ingin meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Adik-adik sudah rindu ingin mandi di sana. Bagaimana ini Kanda? Apakah kita izinkan atau tidak? Pergilah nak, tapi ingat jika trompet kerajaan berbunyi kalian harus kembali ke kayangan. Terima kasih ayah, ibu. Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang bercanda. Jaka Tarub mencari sumber suara tersebut. Wah, ada gadis-gadis cantik nih. Mungkin salah satu dari mereka bisa jadi jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat ke danau. Kemudian ia menemukan banyak selendang wanita yang berserakan. Setelah memilih, kemudian Jaka Tarub mengambil salah satu selendang dan menyembunyikannya. Trompet kerajaan berbunyi, para bidadari harus kembali ke kayangan. Ketika para bidadari ingin mengambil selendang, ternyata selendang Nawang Wulan menghilang. Mana selendangku? Kamu taruh mana? Di sini. Lah, kamu taruh di sini kok nggak ada? Ayo kita segera kembali ke kayangan. Rapat sudah Maafkan kami adikku Nawang Wulan, mungkin sudah takdirmu harus tinggal di Mayapada. Para bidadari pun tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Keenam bidadari pun meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Selendang merah Nawang Wulan masih belum ia temukan. Nawang Wulan merasa kesepian dan menangis di tepian danau. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Nawang Wulan. Mengapa kamu nangis dari cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa pulang ke kayangan tanpa itu. Jadi kamu seorang bidadari. Tidak apa-apa. Aku tidak akan melukaimu. Ayo lanjut denganku ke rumah. Benarlah semaumu. Benarkah? Iya. Oh iya, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Wah, nama yang cantik. Dengan perasaan yang sedikit lega, Nawang Wulan pun menerima ajakan Jaka Tarub untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Para bidadari sesampainya di kayangan pun merasa takut untuk menghadapi ayah dan ibunya. Apa yang harus mereka semua katakan kepada ayah dan ibu mengenai Nawang Wulan? Kemana adik Nawang Wulan? Dan ketakutan mereka pun benar-benar terjadi. Maafkan kami semua ya ibu, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Apa? Ayah kecewa pada kalian semua. Kalian tidak bisa menjaga adik kalian dengan baik. Hari demi hari sudah berlalu. Nawang Wulan dan Jaka Tarub pun semakin mengenal dan kemudian mereka menikah. Dan selang beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya pun mereka mempunyai anak. Melewati tahun demi tahun dan anak mereka pun tumbuh besar dan keluarga mereka pun hidup dengan bahagia. Tetapi suatu ketika saat Nawang Wulan hendak memasak, Kamu lagi masak apa, wahai istriku? Aku sedang memasak untukmu. Tunggulah sebentar, wahai kawanku yang kalian terlalu cuma. tiba-tiba saat Nawang Wulan hendak membuka sebuah bakul, betapa terkejutnya Nawang Wulan melihat selendang merahnya berada di sana. Bukankah ini selendang merahku? Jadi ternyata Dengan perasaan marah, Nawang Wulan pun datang menghampiri Jaka Tarub. apa ini? Ini bukan selendangmu, ini selendang ibuku. Tidak, jelas-jelas itu selendangku. Jadi ternyata selama ini kamu yang menjadi selendangku. Bukan, ini bukan selendangmu istriku. Jelas, ibu aku saja kamu ini. Aku terima padamu Jaka Tarub. Aku pamit untuk kembali ke kayangan. Aku titip anak denganmu. Tolong jaga dengan baik. Tidak, jangan dengan aku. Aku akan pergi jaga. Dan akhirnya Nawang Wulan pun pergi meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya, lalu kembali ke kayangan.
Nah, teman-teman, cukup sekian penampilan drama dari kami semua. Apabila masih banyak kekurangan ya tidak apa-apa, karena manusia tidak ada